Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati. Dan kita boleh kembali menikmati kasih setia Tuhan. Di dalam setiap keadaan yang Tuhan izinkan kita alami hari ini. Kita bersyukur berkemurahan dan kebajikan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup. Pagi hari ini kita mau bersama-sama menikmati hadirat, menaikkan pujian syukur buat kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di sepanjang umur ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri. Terima kasih pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang diberkati. Terima kasih buat hari baru penuh berkat yang kau berikan Tuhan. Penuh kemenangan dan sukacita yang sebab Engkau yang setia, yang selalu ada bersama dengan kami, beserta dengan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur
Kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Kau baik syukur yang terpenting, kudus-Mu Tuhan, hatiku pada syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sungguh Kau teramat baik, selalu baik bagi kami. Selamanya Engkau baik. Tiada yang lain, tiada yang sama seperti-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, Yesus, Yesus, Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya, tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau. Daripada-Mu lah datangnya pertolongan. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami, Tuhan. Sebab itu kami terus menantikan, berharap hanya pada-Mu, percaya hanya pada-Mu, dan mempercayakan seluruh hidup kami pada-Mu. Kami aman di dalam Engkau. Kami tenang di dekat-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib Tuhan.
Terpujilah namamu, ya Allah. Terpujilah namamu, ya. Hanya Engkau penolong yang setia dalam hidup kami. Sebab kami terus berharap hanya pada menanti-nantikan Engkau di setiap waktu. Hanya padamu terpujilah namamu, Tuhan. Terpujilah namamu, ya Allah. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Terpujilah namamu, mulialah namamu. Haleluya. 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 Ajaib, ajaib Tuhan. Kau dahsyat, kau hebat, kau luar biasa. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain. Hanya Engkau, ya hanya Engkau. Hanya kepadamu, Tuhan, hati kami percaya. Hanya kepadamu. Dan bukan kepada perkara yang lain. Kami taruh percaya. Sebab Engkau yang telah terbukti sampai hari ini setia. Waktu kami mau terus percaya kepada sebab hanya Engkau satu-satunya Allah yang setia. Bahkan ketika kami tak melihat jalan di depan kami sekalipun, kami mau tetap percaya Engkau ada di depan kami, memimpin, menuntun langkah kami. Sehingga hati kami tetap tenang, teguh dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Sekali berkatakan saat kita melihat jalan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu,
tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Amin. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, berharap hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Kami mau selalu percaya hanya kepadamu, sebab Engkau Allah yang terbukti setia sampai hari ini. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau menerima kami apa adanya. Engkau yang telah menebus hidup kami, menjadikan kami anak-anak kesayangan. Sebab itu kami mau terus percaya hanya kepadamu dan mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam sepanjang hari-hari. Sekalipun kami tidak tahu apa yang ada di depan kami, tapi satu hal yang kami percaya, Engkau yang berjalan memimpin hidup. Sebab itu kami mau percaya janji firman, kami pegang teguh dalam hidup kami. Sebab pagi hari ini kami buka hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut. Haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, saya menggantikan Pak Simon karena kondisi Pak Simon yang kurang sehat. Ya, nanti kita doakan supaya Tuhan juga pulihkan dan mendapatkan kekuatan kesehatan yang baru sehingga dapat kembali beraktivitas dan melayani. Hari ini kita akan belajar dari surat Rasul Paulus
kepada jemaat di Korintus pasal yang ketiga. Judul perikopnya yang pertama adalah perselisihan. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Nah, tentu doa dan harapan saya, apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus, tentunya itu hanya sebuah pengetahuan lah bagi kita. Karena saya percaya kita bukan lagi orang-orang yang kekanak-kanaan, karena kita juga sudah rata-rata di atas beberapa tahun menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Dan seperti berkali-kali saya katakan, kan kekristenan itu adalah sebuah kehidupan. Jadi kekristenan itu bukan hanya agama yang hanya diisi dengan ritual-ritual agamawi. Ya, aku jadi orang Kristen sekarang. Aku sudah beragama Kristen. Kalau orang Kristen ya minggu harus ke gereja. Kalau makan harus berdoa. Terus hanya sebatas mengetahui. Ya sih, katanya kalau orang Kristen harus begini. Tentu saya berdoa berharap level kita nggak seperti itu. Tapi kita adalah orang yang menjadi Kristen, yaitu peniru pengikut Kristus. Suara Pak Eri hilang. Dan tentulah saya percaya setiap kita sudah mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Tentu pertumbuhan rohani seseorang itu tidak dapat ditinjau dari sudut waktu. Ada orang yang sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, tapi ternyata sifatnya masih kekanak-kanakan terus. Tapi ada orang yang baru setahun, 2 tahun jadi orang Kristen, tapi pertumbuhan rohaninya sangat signifikan. Nah, tapi sekali lagi tentulah saya berharap setiap kita adalah orang-orang yang dewasa rohani. Karena kita mengalami pertumbuhan terus dari hari ke hari. Ketika kita menerima firman, kita merenungkan firman, dan kita melakukan firman. Itu yang akan membuat proses pertumbuhan rohani kita itu semakin cepat. Nah, semalam di Komsel saya kalau boleh dipakai istilah menegur dengan kasih. Karena ada begitu banyak paradigma orang di dalam kekristenan, akhirnya membuat sebuah label. Kalau ada seseorang yang sharing, dia bisa melakukan firman Tuhan,
Wah, kalau itu sudah tingkat dewa, Pak. Saya bilang, oh nggak boleh. Nggak ada yang harus dipuji karena dia bisa melakukan firman Tuhan. Karena sekali lagi 1 Yohanes 5 ayat 3, firman Tuhan, perintah Tuhan itu nggak ada yang susah, nggak ada yang berat. Jadi kalaupun kita bisa melakukan itu nggak usah sombong. Terus orang yang melihat kita bisa melakukan nggak usah, wih hebatnya yang kamu bisa melakukan itu. Enggak lah, itu hal biasa yang memang sudah seharusnya kita lakukan. Cuman masalahnya jangan sampai kita melabelin, oh firman Tuhan itu susah, sehingga kalau ada orang yang bisa melakukan dia itu orang hebat. Itu udah skill dewa lah itu Pak. Saya bilang itulah yang membuat kalian membatasi diri kalian sendiri untuk tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Pikiran-pikiran salah seperti itulah yang membuat kita nggak jadi bertumbuh dewasa. Kita membatasi diri kita. Wah, itu nggak mungkin lah. Itu hanya orang-orang tertentu lah yang bisa lakukan. Padahal sekali lagi nggak seperti itu Bapak Ibu. Sama seperti kalau bayi bisa makan. Ya pertama kali dia bisa makan sendiri, rasanya kita bisa sebagai orang tua, wow exciting. Orang tua yang exciting. Tapi setelah itu ya dia biasa aja makan. Nggak heboh-heboh banget gitu nah Bapak Ibu. Habis itu dia bisa mulai merangkak. Oke, awalnya sih mungkin orang bisa exciting, ih hebat ya. Tapi ya udah, habis itu ya biasa seperti itu. Nah, jadi saya berdoa berharap Bapak Ibu juga jangan memasang label sendiri dalam hidup kita, paradigma kita, membatasi sehingga seakan-akan kita ini nggak bisa lakukan firman dan orang yang bisa melakukan itu orang hebat. Enggak Bapak Ibu, sekali lagi tidak seperti itu. Setiap kita punya potensi yang sama. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Setiap kita punya potensi yang sama untuk melakukan firman. Kenapa? Ya karena kita ngalami spiritual journey yang sama. Kita tadinya juga sama-sama orang berdosa. Kemudian oleh kasih karunia Allah kita menerima anugerah keselamatan waktu kita mengaku di mulut, percaya di hati Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian kita dengan kesadaran diri memberi diri dibaptis untuk kita dapat menghayati makna baptisan setiap hari. Dan kemudian kan kita sama-sama menerima Roh Kudus yang diam selamanya dalam hidup kita. Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Udah sama. Nggak ada manusia hebat, manusia nggak hebat. Wah kalau ini manusia super. Nggak. Nah, jadi Bapak Ibu, supaya apa? Supaya pertumbuhan rohani kita itu konstan, terus bertumbuh seperti itu. Jadi nggak usah, ya oke lah seperti yang saya katakan tadi. Kalau waktu pertama kali kita melihat orang bisa melakukan sesuatu, ya oke lah. Anggaplah itu seperti waktu kita lihat pertama kali anak kita bisa berjalan. Wih, rasanya exciting banget. Tapi setelah dia sudah lancar berjalan, masa setiap kali dia berjalan, iya anakku jalan. Sudah 3 tahun anaknya berjalan, iya anakku jalan. Enggak seperti itu juga. Jalan itu biasa. Semua manusia bisa jalan. Seperti itu. Nah justru harusnya kalau sampai ada yang nggak bisa jalan, nah itu menjadi sesuatu yang menyedihkan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah sama kekristenan harus seperti itu. Kalau ada orang yang bisa melakukan banyak firman, ya udah biasa aja. Memang harusnya seperti itu. Nah, justru kalau kita nggak mau melakukan firman dan kemudian nggak lakukan terus firman, nah itu yang menyedihkan Bapak Ibu. Sama seperti Paulus. Paulus ini menyampaikan hal ini kan dengan rasa sedih. Aku nggak bisa ngomong seperti manusia rohani, tapi dengan manusia duniawi. Bahkan sampai sekarang kata Paulus. Nah, kita nggak tahu ini setelah tahun keberapa Paulus memberitakan Injil di Korintus dan mereka percaya Yesus. Dan kemudian Paulus menulis surat ini karena dengar apa yang terjadi di Korintus. Nah, tapi sekali lagi tentulah biarlah ini menjadi sebuah hal untuk kita bisa mawas diri, mengingatkan kita jangan sampai kita masih kekanak-kanaan, gak dewasa rohani, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit baper, atau bikin kelompok-kelompok kultus individu. Kemarin di staff saya juga ingetin, kita nggak boleh
kultus individu. Kita senang dengan gaya khotbah seseorang, it's okay. Tapi nggak boleh sampai mengkultuskan bahwa hanya dialah yang dipakai Tuhan menyampaikan firman, sehingga apapun yang dia katakan itulah yang benar, dan tanpa sadar mulai menggeser, oh kalau yang lain nggak benar. Nah, itu bahaya Bapak Ibu. Nah, jadi hari ini ya di perikop yang pertama, poin pentingnya bagi kita adalah yuk terus bertumbuh dewasa Bapak Ibu. Sehingga kita nggak lagi berkutat pada hal-hal seperti apa yang terjadi kepada jemaat Korintus pada waktu itu. Bikin kelompok, ada iri hati, ada perselisihan. Nanti kita bisa lihat nggak bisa menyelesaikan masalah, terus menyelesaikan masalahnya cari orang lain yang di luar Tuhan. Wah, itu sudah fatal itu. Harusnya kan kita sama-sama dewasa. Ada masalah ya diberesin di dalam, sama-sama rendah hati, sama-sama terbuka, sama-sama dewasa. Dan prinsip ini kan harus dimulai dari rumah tangga Bapak Ibu. Makanya salah satu warning yang selalu kami berikan ketika BPN, ya kami hanya menikahkan orang yang dewasa. Bukan hanya sebatas umur Bapak Ibu. Karena kalau mereka menikah tapi sifat mereka masih kekanak-kanaan, aduh amsyong. Nanti kita yang capek ngurusin rumah tangga mereka sebagai gembala pembina. Setelah menikah isinya berantem melulu, dikit-dikit panggil Pak, tolonglah Pak, ke rumah Pak, ini tidak tahu lagi lah Pak. Wah, makanya diajar untuk dewasa. Orang yang menikah itu orang yang dewasa. Sekali lagi bukan bicara soal usianya saja. Usia hanya secara legal kan, usia dewasa secara legal baru bisa dinikahkan, iya. Tapi sebagai gembala pembina, kita harus mempersiapkan kedewasaan rohani mereka, kedewasaan karakter mereka. Nah, jadi ya, mari Bapak Ibu, saya mendorong setiap kita untuk terus bertumbuh. Walaupun ya masing-masing kita kan mempunyai pertumbuhan rohani yang berbeda. Tapi kata kuncinya konstan, konsisten, tetaplah bertumbuh. Nah, gimana caranya? Ya nggak ada cara lain seperti kita bisa bertumbuh secara fisik, ya karena kita makan. Jadi kita makan itu kan untuk hidup, bukan hidup untuk makan kan. Jadi seperti itulah kita makan supaya kehidupan kita ini semakin bertumbuh. Nah, makanya kenapa berkali-kali ujung-ujungnya kalau saya ngomong ya 4M Bapak Ibu. Orang Kristen harus 4M. Orang Kristen kalau nggak praktek 4M, udah pastilah kekanak-kanaan. Tapi ketika dia setiap hari terima firman, setiap hari dia merenungkan firman, setiap hari dia melakukan firman, ya dia akan bertumbuh. Semakin tahu, seperti kalau di surat Paulus kepada jemaat di Roma, kemarin yang kita sudah lewati, kita sudah belajar, yang saya katakan itu kan spiritual journey kita, dan puncak titik klimaksnya adalah mengalami pembaharuan akal budi, menyerahkan tubuhnya menjadi persembahan, sehingga ayat 2 katakan, supaya kita ini tahu mana yang baik. Terus bukan hanya sampai stop di level tahu, oh ini baik, ini nggak baik, bukan. Tapi naik level lagi, tahu, oh ini berkenan nggak sama Tuhan. Karena belum tentu semua yang baik, kelihatannya seperti kita lakukan, tapi itu berkenan kepada Tuhan, belum tentu. Nah, tapi levelnya harus meningkat. Dari tahu, oh baik dan jahat, it's okay, itu sudah bagus Bapak Ibu. Tapi setelah itu kita harus meningkat. Ini berkenan nggak sama Tuhan? Nah, bahkan sampai meningkat lagi, tahu yang sempurna. Nah, jadi ya di perikop pertama yang mau kita belajar ya adalah mari terus bertumbuh. Dan kita tahu gimana cara bertumbuh, firman Tuhan. Karena tadi katakan hanya Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Dalam konteks seperti apa zaman sekarang aplikasinya Tuhan memberi pertumbuhan? Ya kan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dalam konteks Allah, dalam bentuk firman, itulah yang membuat kita bertumbuh Bapak Ibu. Jadi bukan sesuatu yang selalu supranatural, Tuhan memberikan pertumbuhan. Tiba-tiba kita bertumbuh, rohani kita. Enggak Bapak Ibu. Cara Allah bekerja ya melalui dirinya sebagai firman.
yang kita terima setiap hari, yang kita renungkan setiap hari, yang kita lakukan setiap hari. Nah, itu yang akan membuat kita bertumbuh. Nah, di perikop yang kedua, Paulus menjelaskan hal seperti ini, sebuah ilustrasi lah ya, kalau zaman sekarang dibilang ya, dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Nah, jadi dalam perikop yang kedua, Paulus memberikan sebuah tipologi, ilustrasi, persamaan tentang sebuah pertumbuhan itu dalam sebuah bentuk bangunan. Dan berkali-kali saya selalu katakan, kekristenan itu ada tadi pertumbuhan tadi, jangan berlindung di balik kata proses. Karena kalau kita ngomong proses, itu harus selalu ada yang namanya progres. Nggak boleh cuma ngomong, ya lah Pak, masih proses lah Pak. Tapi dari dulu nggak berubah-berubah. Dari dulu cuma fondasi aja. Gimana rumah? Sudah selesai? Masih proses lah Pak. Sudah 5 tahun fondasi terus. Ini prosesnya yang mana ya? Apakah lagi proses nabung uang? Kalaupun nabung uang paling tidak sudah nyicil ada besinya, walaupun mungkin belum dijadikan tiang, tapi besinya sudah ada. Ini enggak, fondasi aja. Artinya gini, ya pokoknya aku percaya Yesus, mati masuk surga, udah. Nah banyak orang Kristen kan kekristenan cuma mentok di situ Bapak Ibu. Ya pokoknya aku sudah percaya Yesus, sudah dibaptis, nanti aku mati, aku masuk surga, udah. Fondasi, kalau fondasi itu mah orang lain yang meletakkan, waktu kamu respon dengan iman, udah selesai. Nah, tapi kekristenan nggak boleh berhenti di situ, Bapak Ibu. Harus ada proses, harus ada progres di setiap prosesnya. Fondasi sudah ada, ya mulailah. Kalau memang belum proses pembangunannya, siapilah uangnya dulu, nabung. Beli besi dulu, supaya nanti waktu tegak tiang, besinya nggak naik, susah nih belinya. Cicilah batu bara, apa batu bata. Nah, titiplah DO semen. Kalau pas ada duit hari itu, harus ada progresnya sekecil apapun. Karena sekali lagi Paulus katakan, ya aku sebagai ahli bangunan cuma letakin dasar. Tapi masing-masing orang harus membangun terus di dalam, di atasnya. Jadi tanggung jawab membangun hidup kita ini, ya kita sendiri. Jadi mari terus bertumbuh Bapak Ibu. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, saya percaya setiap orang yang menamakan dirinya Kristen sesungguhnya ya sudah punya dasar yang benar. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Tentu bukan hanya asal percaya, tapi benar-benar paham. Seperti apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Roma. Bahwa tadinya aku berdosa, mati, binasa, tapi karena anugerah kasih karunia aku terima Yesus dan terima anugerah keselamatan. Yakin sungguh-sungguh sehingga kapanpun mati, meninggal, akan ada bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus dan dalam langit baru, bumi baru. Nah itu fondasinya sudah benar. Tapi kan supaya orang lihat, seperti kembali kalau kita korelasikan dengan Roma pasal 12, kenapa harus mempersembahkan tubuh? Ya supaya dilihat orang. Satu hari ada satu pendeta cerita, bertahun-tahun gerejanya masih fondasi, dan satu hari Tuhan izinkan ada satu orang, waktu itu belum, yang ngomong ini belum kenal Tuhan. Dan saya nggak tahu apakah sampai hari ini akhirnya orang yang menjadi donatur pembangunan gereja di Jambi ini, di Kota Baru, itu sudah jadi anak Tuhan atau enggak, saya belum tahu. Tapi yang puluhan tahun lalu yang saya dengar adalah ketika dia mau memberi, karena saya percaya Tuhan yang bisa gerakkan siapapun untuk membantu. Nah pendeta tuh ngomong, oh ya gereja kami sih sedang proses bangun, sudah baru fondasi sih. Di mana?
jalan lapangan tembak. Nggak ada saya lihat, Pak. Yang banyak juga cuma semak-semak. Ya iyalah kalau fondasi mana bisa kelihatan karena udah ketutup semak dikit aja udah hilang fondasi. Nah makanya Bapak Ibu kalau iman kita hanya sampai fondasi terus orang nggak bisa lihat bangunan rohani hidup kita. Makanya setiap kita ini harus benar-benar membangun terus supaya orang bisa lihat, oh kamu Kristen ya. Makanya dibangun. Makanya kalau Roma, Paulus kepada jemaat Roma katakan tubuh kita supaya orang lihat. Jadi kekristenan itu Yakobus katakan iman tanpa perbuatan pun pada hakikatnya mati. Oh, yang penting aku percaya Yesus. Iya, tapi buktikan kamu percaya Yesus itu hidup kamu berubah, bro. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, makanya supaya hidup kekristenan kita itu bisa dilihat karena itulah kehendak Bapa. Kan Yohanes 6 ayat 40 katakan, inilah kehendak Bapakku supaya setiap orang melihat anak, melihat Yesus dan mereka menjadi percaya. Melalui siapa? Melalui kita. Nah, makanya dalam konteks di dalam surat Paulus di pasal ketiga ini, ya kita harus bangun. Karena kalau hanya fondasi terus, lama-lama ketutup semak, nggak kelihatan fondasi. Kamu nih Kristen atau enggak sih sebenarnya? Hidupmu penuh semak, sama aja kayak yang lain. Nah, jangan sampai seperti itu Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita ngomong kita orang Kristen, tapi orang nggak sadar, nggak tahu kalau kita Kristen. Tapi harusnya seperti yang pernah saya katakan, harusnya orang langsung bisa lihat walaupun orang mungkin belum kenal kita. Kamu Kristen ya? Kok tahu kamu? Oh beda, saya bisa lihat kalau orang Kristen beda. Harusnya seperti itu. Atau seperti bahasa yang saya katakan beberapa hari yang lalu ini. Kok kamu beda banget ya? Ngadepin situasi seperti ini orang semua bersungut-sungut, tapi kamu tetap happy, kamu tetap bisa bersyukur, beda banget ya kamu ya. Kenapa? Karena orang bisa lihat. Bangunan itu akan terlihat kalau dibangun terus, Bapak Ibu. Kalau nggak pernah dibangun, cuman fondasi saja. Apalagi kalau sudah musim hujan, Bapak Ibu. Nggak usah tunggu lama. 1 minggu, 2 minggu, udahlah. Nggak akan pernah terlihat lagi. Ketutup semak sudah. Jadi mari terus bangun hidup kita, Bapak Ibu. Nah, masalahnya berikutnya adalah begini. Entahkah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Nah, itu masalahnya. Dengan kualitas seperti apa kita bangun hidup kita hari ini? Apakah kita bangun dengan kualitas emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Karena ayat 13 katakan, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dalam api. Nah, jadi ini tidak dalam konteks kehilangan keselamatan Bapak Ibu ya, karena sudah punya fondasi iman percaya kepada Yesus. Tapi setiap pekerjaan kita membangun kerohanian kita itu akan diuji kualitasnya. Nah, kalau kita bangun kualitasnya dengan kualitas emas, perak, batu permata, itu susah akan dapatnya Bapak Ibu. Ada banyak harga yang lebih mahal yang harus kita berikan untuk mendapatkan kualitas itu. Tapi kalau hanya untuk kayu, rumput kering, jerami, nah itu tinggal cari aja gampang. Artinya sederhana gini, jangan jadi orang Kristen gampangan juga Bapak Ibu. Ada harga yang benar-benar harus kita bayar. Contoh sekali lagi saya memberi apresiasi Bapak Ibu yang tiap pagi bangun pagi-pagi itu bayar harga Bapak Ibu. Sudah bayar harga. Orang waktunya masih sebenarnya masih nyenyak-nyenyaknya tidur, tapi Bapak Ibu bayar harga, bangun. Dan saya berharap ini bukan hanya sebatas ritual rutinitas agamawi, supaya dilihat Ibu Nova, Pak Ramli, Ibu Ros, dan saya yang lihat, oh ada namanya. Bukan, tapi memang Bapak Ibu sedang berusaha untuk bayar harga, supaya bangunan rohani yang Bapak Ibu bangun itu kualitasnya seperti emas, perak, dan batu permata. Bukan hanya sekedar asal-asalan nemu saja.
Karena satu kali kelak pekerjaannya masing-masing akan nampak karena diuji dengan api. Nah, hari Tuhan di sini ini bukan bicara tentang Maranatha, kedatangan Yesus kali yang kedua, Bapak Ibu, ya bukan. Hari Tuhan di sini dimaksudkan nanti tiba-tiba saja Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu proses. Seperti Yesus pernah ngomong kepada murid-murid, baptisan api itu bukan bicara tentang baptisan Roh Kudus saja, tapi kamu akan menerima baptisan api, yaitu kita mengalami ujian situasi di mana untuk memurnikan iman kita. Nah, kalau kualitasnya adalah emas, perak, batu permata, semakin kena api, semakin murni. Tapi kalau kayu, rumput kering, jerami kena api, tinggal abu. Sehingga dikatakan ya kamu akan mengalami kerugian. Apa kerugiannya? Ya harus membangun lagi. Mulai dari awal lagi. Nah, masuk kita bangun runtuh. Kan capek Bapak Ibu hidup kekristenan seperti itu. Tapi realitanya banyak nggak orang Kristen seperti itu? Banyak Bapak Ibu. Dikit-dikit mutung. Nanti kalau sudah lagi enak, datang lagi. Tapi kan nggak perasaan kita udah nggak enak lagi. Ujung-ujungnya, ya sudah pindah tempat lain aja lah. Nanti di tempat lain kayak gitu juga. Seakan-akan bertumbuh, tapi kualitasnya juga cuman kayu, rumput kering, jerami. Nanti kesinggung dengan satu orang, kebakar lagi, mundur lagi, mutung lagi. Rugi kan Bapak Ibu kalau kekristenan kita model seperti itu. Sehingga keliling sana, keliling sini, pindah sana, pindah sini, pindah konsep, pindah gereja. Waduh, capek banget hidup kekristenan model gitu Bapak Ibu. Dan alasannya selalu berkata, nggak bertumbuh. Saya bilang, itu bukan nggak bertumbuh. Memang kualitasnya kamu bangun nggak tepat. Terus itu karena nggak nyaman. Yang gimana mau nyaman? Orang semua sudah pasang atap, kamu masih fondasi lagi di situ. Nanti baru setengah tembok, kena api lagi, terbakar lagi, pindah lagi. Ya rugilah terus hidup kekristenannya. Nah, jadi di sini yang dimaksud rugi itu seperti itu. Makanya dia tetap diselamatkan. Ini tidak bicara tentang hilang keselamatan, Bapak Ibu. Karena dasarnya, fondasinya udah benar, percaya Yesus. Karena untuk menerima anugerah hidup kekal kan, syaratnya cuma satu, percaya Yesus bahwa satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kan sepanjang perjalanan hidupnya ngalami kerugian terus. Orang sudah mulai finishing, isi barang, dia masih mulai bangun lagi pakai kayu lagi. Nanti kebakar lagi, orang sudah selesai nikmati, dia masih capek. Nah, itu rugi yang dimaksud. Jadi mari Bapak Ibu untuk membangun di atasnya dengan kualitas emas, perak, batu permata. Memang harganya lebih mahal. Tapi sekali lagi ingat sederhananya Bapak Ibu. Semua itu sudah dibayar sama Tuhan. Harganya sudah lunas dibayar. Kita ini tinggal lakukan. Makanya seperti di awal tadi saya katakan, jangan taruh label. Itu susah Pak. Nggak mungkin lah itu Pak. Percayalah oleh kasih karunia dan kekuatan Roh Kudus kita bisa. Saya baca selanjutnya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Janganlah ada orang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Nah, ini yang harus kita percaya Bapak Ibu, kita ini milik Tuhan. Kita jangan pakai lagi hikmat dunia Bapak Ibu, tapi pakailah hikmat yang berasal dari Allah sendiri. Dan yang kita dapat dari firman Tuhan. Karena kita sedang membangun bait Allah, yaitu tubuh kita, hidup kita ini Bapak Ibu.
Dan Tuhan ingatkan supaya kita membangunnya dengan kualitas emas, perak, batu permata. Harganya mahal, iya Bapak Ibu. Apalagi hari-hari ini emas tambah mahal. Perak yang tadi nggak berharga pun semakin mahal. Apalagi emas secara rohani Bapak Ibu. Karena firman Tuhan akan ngomong, Amos udah ngomong bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar, akan datang kelaparan, kehausan, bukan akan makanan dan minuman, tapi akan kebenaran. Hari-hari ini akan semakin susah cari kebenaran yang benar-benar kebenaran, Bapak Ibu. Semua bisa dikamuflase. Bahkan kemarin saya nonton satu video, nanti Bapak Ibu boleh cari 5 pengajaran antikris dalam gereja. Kalau penyesatan dari luar, kita bisa langsung, oh ini sesat, ini nggak benar nih. Tapi kalau itu muncul dari mimbar yang namanya mimbar gereja, bisa terlena, dan akhirnya kita bisa terhilang, Bapak Ibu. Itu kan semakin sulit kita mendapatkan kebenaran. Tapi sekali lagi secara khusus prinsip mari terus semakin peka dengan Roh Kudus. Satu-satunya yang harus kita pegang yang firman Tuhan lah. Sekali lagi nggak salah Bapak Ibu suka dengan satu pendeta dengerin khotbahnya. Silahkan, saya tidak melarang Bapak Ibu. Tapi harusnya kita berpegang pada firman. Kalaupun kita seperti itu, jadilah seperti jemaat di Berea. Kalaupun dengar firman dari pengkhotbah tersebut, cek lagi dengan firman. Betul nggak firman ngomong seperti itu? Ada harganya nggak harus untuk kita seperti itu? Ada harga lah Bapak Ibu. Itulah harga yang harus kita bayar supaya kualitas kita, kualitas iman. Jangan sampai nanti pemimpin tersebut begitu jatuh, semua di bawahnya hilang. Kalau kultus individu akan seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi mari kita ini milik Kristus. Dan prinsip dalam hidup saya selalu mengajar orang nggak boleh jadi murid Harry. Orang harus jadi murid Kristus. Karena Yesus ngomongnya seperti itu, Matius 28 ayat 19. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, kata Yesus. Waktu dia ngomong sama murid-murid. Jadi Bapak Ibu nggak usah tebar pesona, supaya orang-orang itu jadi murid kita, sampai mengkultuskan kita. Jangan sampai Bapak Ibu. Lebih baik kita hidup apa adanya, yang penting bawa orang pada Kristus. Itu prinsip hidup Bapak Ibu. Jadi mari hari ini bangun terus bangunan rohani kita, bertumbuh terus dewasa di dalam Kristus. Supaya apa? Supaya orang melihat Yesus itu nyata dalam hidup kita. Dan kita nggak ngalami kerugian. Pindah sana, pindah sini, mulai bangun lagi dari nol lagi. Emang SPBU Bapak Ibu? Mulai dari nol ya. Tiap saat mulai dari nol. Enggak lah, kita sudah ada progres. Entahkah sudah balok pinggang, entahkah sudah ring balok paling atas, entahkah sudah pasang atap, ada yang sudah semakin nampak, sudah jadi rumahnya, bahkan sudah bisa dinikmati karena sofanya sudah ada, kulkasnya sudah ada. Orang bisa menikmati hidup kita, Bapak Ibu. Dan saya mendorong setiap kita terus bertumbuh dan membangun rohani kita. Oke, itu saja yang saya sampaikan pagi hari ini. Bapak Ibu boleh renungkan lagi firman Tuhan ini dan cek hidup kita sudah sampai level mana. Oke, Tuhan memberkati. Nanti Pak Yos akan berdoa dan kita sama-sama bersyafaat pagi hari ini. Silakan Pak Yos. Baik Bapak Ibu, mari kita bersepakat hati kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk kemurahan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan. Dan kami juga mau bersyukur Bapak untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan Pak Heri ya Bapak, yang boleh mengajarkan kami bahwa kekristenan kami, hidup kami bukan sekedar ritual atau pengetahuan, melainkan hidup kami adalah gambaran dari Kristus. Kami harus mengenakan pikiran Kristus, kami harus terus bertumbuh ya Bapak di dalam kedewasaan rohani. Bapak juga kami terus harus dibangun dengan fondasi yang benar ya Bapak. Firman Tuhan boleh mengajarkan bahwa kami harus membangun dasar iman kami itu hanya di dalam Yesus ya Bapak. Kerohanian kami harus kerohanian yang memiliki kualitas yang baru ya Bapak. Memiliki kualitas dari emas dan perak. Batu permata bukan dibangun dari bahan-bahan kayu, rumput kering atau jerami.
Bapa di dalam surga, ajari kami terus untuk bertumbuh hanya di dalam Engkau ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk saudara-saudara kami yang kurang sehat. Kami berdoa untuk Bapak Simon yang kurang sehat ya Bapak. Tuhan, Roh Kudus yang boleh menyertainya, biarkan Engkau boleh menjamah sakit penyakitnya, supaya Pak Simon boleh kembali sehat, boleh kembali beraktivitas ya Bapak. Bapak di dalam surga, kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam sakit penyakit. Kami berdoa juga untuk Pak Ongko. Bapak di dalam surga, Engkau jamah sakit penyakitnya Pak Ongko terus ya Bapak. Terus berikan pengharapan sukacita ya Bapak di dalam pengharapannya Bapak. Kami juga berdoa untuk Ibu Dorcas yang bergumul di dalam kemoterapinya ya Bapak. Terus kami terus berpengharapan hanya supaya dia terus berpengharapan hanya kepada Engkau ya Bapak. Dan pakai juga Ibu Dorcas untuk terus menjadi saksimu ya Tuhan. Biar di dalam segala keadaannya ya Bapak, Tuhan terus jamah. Kau terus menumbuhkan imannya ya Bapak, agar dia boleh menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Di dalam pergumulan hidupnya banyak menjadi berkat buat orang lain ya Bapak. Bapak di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin kami ya Bapak, mulai dari Bapak Presiden, para jajaran menteri, demikian juga untuk yang ada di daerah, kepala daerah, mulai dari gubernur maupun bupati ya Bapak, sampai juga pemimpin yang di dalam paling rendah ya Bapak. Kami percaya bahwa segala sesuatunya adalah campur tangan Tuhan. Tidak ada yang terpilih tanpa penyertaan-Mu. Tidak ada yang boleh terpilih tanpa persetujuan Kau ya Bapa. Dan kami percaya dan kami juga sebagai anak-anak Tuhan ya Bapa, boleh terus percaya kepada pemimpin yang Kau pilih ya Bapa. Dan kami terus bergumul supaya kami juga boleh memberikan sumbangsi di dalam negara kami ini ya Bapa. Kami terus boleh menjadi garam dan terang ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang terus Engkau pakai ya Bapak, yang ada di daerah-daerah perintisan, di daerah-daerah yang mengalami kesulitan, supaya Engkau terus Tuhan menguatkan mereka untuk terus menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini ya Bapak. Bapak di dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap kami yang ada di tempat ini juga. Tuhan terus pakai kami ya Bapak untuk terus menjadi saksi, terus membangun atas didasarkan iman kami hanya kepada Kristus. Bapak Ibu, mari kita sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, sekali lagi aku berdoa kepadamu untuk setiap kami yang ada di Koram Deo ini. Biarlah setiap kami terus bertumbuh di arah kepenuhan Kristus, semakin serupa dengan Kristus. Kami oleh kasih karunia dan Roh Kudus-Mu terus membangun hidup kami untuk terus bertumbuh, sehingga bangunan bait Allah kami dapat dilihat oleh orang-orang sekeliling kami, di mana Engkau Allah ada dalam hidup kami. Melalui hidup kami, ada orang-orang juga yang dibawa datang kepadamu. Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kami, dalam rumah tangga kami, dan pekerjaan kami. Tuhan sertai dan Tuhan berkati kami. Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, malaikat naga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Terpujilah namamu, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Al-Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Dan Tuhan Yesus memberkati.